Jadi, kamu sudah memutuskan untuk terjun. Selamat datang di klub. Merakit PC sendiri mungkin terlihat seperti tugas besar, sesuatu yang hanya untuk para super nerd dengan solder dan pemahaman mendalam tentang teknik listrik. Tapi ini rahasianya, tidak begitu. Hari ini, pada tanggal 16 Oktober 2025 ini, merakit PC lebih mirip menyusun Lego yang sangat mahal dan sangat canggih. Tujuan panduan ini adalah membimbingmu melalui prosesnya, langkah demi langkah, menggunakan bahasa yang sederhana. Kita akan menghilangkan istilah-istilah sulit dan menunjukkan bahwa dengan sedikit kesabaran dan instruksi yang tepat, siapapun bisa merakit mesin yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk bermain game, membuat konten, atau sekadar berselancar di web dengan gaya. Mengapa merakit daripada membeli? Kontrol, performa, kebanggaan. Saat kamu merakit rigmu sendiri, kamu memilih setiap komponen. Kamu tidak membayar lebih untuk nama merek atau terjebak dengan catu daya lemah yang dipasang pabrikan besar untuk memangkas biaya. Panduan ini adalah peta jalanmu menuju perasaan itu. Kita akan membahas alat yang kamu butuhkan, komponen dan fungsinya, serta urutan operasi yang tepat untuk membuat rakitan ini semulus dan bebas kesalahan mungkin. Sebelum kita mulai, mari kita bicara tentang keamanan dan organisasi. Ini bukan langkah yang membosankan dan bisa dilewati. Ini adalah fondasi dari rakitan yang sukses. Musuh terbesar komponen barumu yang mahal adalah pelepasan elektrostatik atau listrik statis. Sengatan kecil yang tidak terasa dari jarimu bisa cukup untuk merusak perangkat keras yang sensitif secara permanen. Itulah mengapa kita akan menekankan untuk mengarde dirimu. Organisasi juga sama pentingnya. Ruang kerja yang bersih dan terang mencegahmu kehilangan sekrup kecil yang tak tergantikan, atau lebih buruk lagi, menjatuhkan CPU barumu. Meluangkan waktu dan mengikuti proses yang teratur adalah perbedaan antara proyek yang menyenangkan dan bermanfaat dengan sakit kepala yang membuat frustrasi dan mahal. Untuk menyelesaikan ini, kamu tidak memerlukan bengkel lengkap. Alat utamamu adalah obeng Philips sederhana, sebaiknya yang memiliki ujung magnet. Tali pergelangan tangan antistatis sangat direkomendasikan. Ini adalah asuransi murah untuk bagian-bagianmu yang mahal. Jika kamu tidak memilikinya, kita akan membahas cara tepat mengarde tanpa itu. Baiklah, mari kita kenalan dengan tim. Komputer adalah kumpulan komponen khusus yang semuanya bekerja sama, dan mengetahui fungsi masing-masing adalah langkah pertama. Yang pertama adalah casing atau sasis. Ini adalah kotak logam dan plastik yang berfungsi sebagai kerangka dan rumah bagi segalanya. Ini melindungi komponenmu dari debu, tumpahan, dan kerusakan fisik. Selanjutnya, kita punya motherboard, sistem saraf pusat. Ini adalah papan sirkuit besar tempat setiap komponen terhubung, memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain. Anggap saja sebagai kota, dan semua bagian lain adalah bangunan yang dihubungkan oleh jalan. Bintang utamanya adalah unit pemrosesan pusat, yang merupakan otak dari operasi. Chip kecil ini melakukan miliaran perhitungan per detik, menjalankan semua instruksi yang membuat komputermu berjalan. Karena bekerja sangat keras, ia menjadi sangat panas. Itulah sebabnya ia membutuhkan pendingin CPU. Ini bisa berupa heatsink sederhana dengan kipas, atau pendingin cair all-in-one yang lebih kompleks. Tugas utamanya adalah menarik panas dari CPU untuk mencegahnya terlalu panas dan mengurangi performanya. Tanpa pendingin, CPU modern akan rusak dalam hitungan detik. Berikutnya dalam daftar kita adalah memori akses acak. Ini adalah memori jangka pendek komputer. Ia menyimpan data untuk aplikasi dan file yang sedang kamu gunakan, memungkinkan CPU untuk mengaksesnya hampir secara instan. Semakin banyak RAM yang kamu miliki, semakin banyak hal yang bisa kamu lakukan sekaligus tanpa sistemmu melambat. Lalu kita punya unit catu daya, pahlawan yang tak terlihat dari setiap rakitan. Ia mengambil daya AC dari stop kontak dindingmu, mengubahnya menjadi daya DC, dan mendistribusikannya ke setiap komponen di PC-mu. Menghemat PSU adalah kesalahan pemula klasik yang dapat menyebabkan ketidakstabilan atau bahkan komponen yang rusak. Sebelum satu pun sekrup diputar, kita perlu menyiapkan medan perang kita. Rakitan yang sukses lahir dari lingkungan yang bersih dan terorganisir. Cari permukaan yang besar dan rata seperti meja makan. Cari permukaan yang besar dan rata seperti meja yang kokoh. Hindari bekerja di karpet dengan segala cara. Karpet menumpuk listrik statis. Letakkan alas non-konduktif atau kardus dari kotak motherboard. Pencahayaan yang baik adalah teman terbaikmu, jadi buka tirai. Pencahayaan yang baik atau bawa lampu tambahan.
kamu akan berurusan dengan label kecil dan konektor kecil. Sekarang, mari kita bicara tentang mengelola listrik statis. Gunakan tali pergelangan tangan anti-statis. Jepit klip ke bagian logam besar yang tidak dicat dari casing. Pakai bagian berbandul di pergelangan tanganmu dengan pas. Itu membuat ground terus-menerus dan membuang muatan statis. Tidak punya? Jangan panik. Sering menyentuh permukaan logam yang tidak dicat sebelum menangani komponen. Sasis logam chasing PC dicolokkan. PSU saklar mati bisa membantu. Kaki meja logam juga berfungsi. Kebiasaan, sentuh logam, lalu sentuh komponen. Buka semua komponenmu perlahan. Periksa setiap bagian untuk kerusakan visual. Simpan kantong kecil sekrup. Simpan manual. Simpan kabel. Gunakan mangkuk kecil untuk sekrup. Atau gunakan cetakan muffin untuk mengatur sekrup. Disinilah keajaiban dimulai. Kita merakit inti sistem di luar casing, karena lebih mudah. Letakkan motherboardmu dengan hati-hati di atas kantong antistatisnya, yang seharusnya berada di atas kotaknya. Temukan soket CPU. Itu adalah kotak besar yang ditutupi oleh pelat plastik. Itu ditahan oleh tuas logam kecil. Tekan tuas ke bawah. Geser tuas ke samping untuk melepaskannya. Angkat tuas sepenuhnya. Penutup plastik mungkin akan lepas sekarang, atau mungkin nanti keduanya tidak masalah. Keluarkan CPU dengan hati-hati dari kemasan clamshell-nya. Pegang hanya pada bagian tepinya. Jangan pernah menyentuh kontak emas di bagian bawah. Jangan sentuh penutup logam di bagian atas. Lihatlah salah satu sudut CPU. Kamu akan melihat segitiga emas kecil. Sekarang lihat soket CPU di motherboard. Kamu akan menemukan segitiga yang cocok. Turunkan CPU dengan lembut lurus ke dalam soket. Pastikan segitiga-segitiga itu cocok. Jangan gunakan kekuatan apapun. Jika sejajar dengan benar, ia akan jatuh ke tempatnya tanpa hambatan sama sekali. Setelah terpasang, turunkan tuas penahan kembali ke bawah dan kunci pada tempatnya. Ia akan terasa kencang, dan kamu mungkin mendengar suara berderak kecil. Ini normal. Dengan otak terpasang, saatnya memberinya memori. Temukan slot RAM di motherboardmu. Itu adalah slot panjang dan tipis. Periksa klip di satu atau kedua ujungnya. Buka klipnya. Sekarang ambil stick RAM. Pegang pada bagian tepinya. Perhatikan takik kecil di garis kontak emas di bagian bawah. Takik ini tidak di tengah dan sesuai dengan tonjolan kecil di slot RAM. Sejajarkan takik ini. Masukkan stick RAM ke dalam slot. Berikan tekanan yang kuat dan merata pada kedua ujung stick hingga berbunyi klik pada tempatnya. Klip samping akan menutup sendiri. Jika kamu memasang dua stick, periksa manual motherboardmu untuk slot mana yang harus digunakan untuk kinerja dual channel. Langkah terakhir di meja kerja, memasang pendingin CPU. Jika pendinginmu dilengkapi dengan pasta termal yang sudah dioleskan, kamu bisa melewati bagian ini. Jika tidak, oleskan sedikit pasta termal seukuran kacang polong langsung ke bagian tengah penutup logam CPU. Jangan ratakan, tekanan dari pendingin akan melakukannya untukmu. Sekarang, lihat manual pendinginmu untuk memasangnya. Mekanisme pemasangan sangat bervariasi antara merek dan model. Beberapa menggunakan sekrup yang menembus bagian belakang motherboard. Sementara yang lain menggunakan sistem klip. Kuncinya adalah mengencangkannya secara merata, bergantian sudut seperti mengencangkan mur roda pada ban mobil. Ini memastikan tekanan yang merata di seluruh CPU. Akhirnya, temukan header kipas di motherboard yang berlabel CPU fan. Colokkan kabel kipas pendingin. Inti motherboard kita sudah terpasang, dan saatnya memberinya rumah. Ambil casingmu dan lepas kedua panel sampingnya. Di dalamnya, kamu akan melihat baki motherboard, panel datar besar di dalam casing. Cari serangkaian lubang berulir di baki. Disinilah kamu akan memasang standoffs, sekrup heksagonal kecil berwarna kuningan. Pasang standoff ke setiap posisi yang sesuai lubang pada motherboardmu. Manual casingmu seharusnya membantu di sini. Setelah standoffs terpasang, pasang I/O shield, pelat logam tipis dari motherboard. I/O shield tersingkap di lubang persegi panjang bagian belakang casing. Sekarang untuk langkah penting, memasang unit katu daya, PSU. Untuk sebagian besar casing, PSU dipasang di bagian belakang bawah. Geser PSU ke tempatnya dari dalam casing. Pastikan kipas menghadap ventilasi bawah agar bisa menarik udara dingin. Sejajarkan lubang sekrup PSU dengan casing, dan kencangkan dengan 4 sekrup. Jangan sambungkan semua kabelnya dulu. Cukup pasang unitnya secara fisik. Saatnya untuk acara utama, menurunkan motherboard yang sudah terpasang dengan hati-hati ke dalam casing. Pegang pada pendingin CPU dan tepi papan, dan arahkan dengan lembut ke posisinya. Selaraskan port belakang seperti USB, dan selaraskan jack audio.
Motherboard sekarang seharusnya bertumpu rata pada standoffs, lubang sekrup sejajar. Gunakan sekrup yang benar dari manual, mulai dengan sekrup tengah untuk menahannya. Tambahkan sisanya. Dan jangan terlalu kencang, cukup pas saja. Dengan motherboard yang aman, kita mulai dengan penyimpanan. SSD M.2 langsung terhubung ke slot khusus dan ditahan oleh skrup kecil. SSD 2,5 inci biasanya dipasang ke sled atau bay tanpa alat. HDD 3,5 inci dipasang ke sangkar drive, kadang dengan beberapa sekrup. Terakhir, GPU, temukan slot PCIe X11 paling atas. Lepaskan penutup slot ekspansi logam di bagian belakang casing. Buka klip penahan pada slot PCIe, sejajarkan GPU dan tekan kuat ke dalam slot sampai berbunyi klik. Kencangkan GPU ke casing dengan sekrup jempol yang kamu lepas. Panel juga bagian dari aliran udara. Pindahkan PC ke lokasi akhir. Colokkan monitor, colokkan keyboard, colokkan mouse. Colokkan kabel daya ke belakang PSU. Colokkan ujung lainnya ke stop kontak. Geser saklar PSU ke ion. Tarik napas dalam-dalam. Tekan tombol daya di depan casing. Dengarkan kipas berputar. Lihat lampu menyala. Setelah beberapa detik, logo atau teks muncul di monitor. Selamat, kamu mencapai post. PC mungkin meminta masuk ke BIOS UEFI. Masuk ke BIOS dengan delete atau F2. Hanya lihat-lihat. Periksa CPU dikenali. Periksa jumlah RAM benar. Periksa drive penyimpanan terdaftar. Jika tidak menyala, jangan panik, matikan dan cabut semuanya. Periksa sambungan lagi, sakelar panel depan dan kabel PSU utama. Jika ada lampu kipas tapi tidak ada tampilan, periksa RAM. Juga pastikan monitor terhubung ke GPU, bukan ke motherboard. Pemecahan masalah, eliminasi. Ikuti panduan ini untuk peluang terbaik boot pertama. Sekarang, install sistem operasi dan nikmati reach barumu. Selamat datang di dunia perakitan PC. Panduan ini adalah peta jalanmu menuju perasaan itu. Sekarang, mari kita kumpulkan bagian-bagian kita dan bersiaplah untuk merakit sesuatu yang luar biasa. Meja dapurmu akan baik-baik saja. Barang-barang lain yang membantu termasuk senter kecil untuk melihat ke sudut-sudut gelap casing, beberapa pengikat kabel atau tali velcro untuk manajemen kabel, dan permukaan yang bersih, tidak berkarpet untuk bekerja.